Hola geng, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Yes, kita adalah pengopi suka-suka masing-masing. Oke. Saya akan brew pagi ini. Saya akan ngopi pagi ini tepatnya. Pisang goreng udah jadi. Saya akan ngopi si ini nih, Panama Gesa, bukan Panama, sorry, mungkin saya suka salah nyebut ya, suka rancu nih karena Gesa itu identik sama Panama ya, sementara sekarang kan ada Brazil, Kolombia dan lain-lainnya, plus negara pertama ditanam si Gesa ini kayak Costa Rica, Tanzania juga sebenarnya harusnya lebih bunyi dari Panama. Dan kayaknya di Tokopedia juga udah ada yang jual Costa Rica, Gesa Costa Rica dan Gesa Tanzania. Harganya sekitar 2,3 jutaan juga sekilo. Nah, saya akan ngebrew si Panama lagi. Colombia Gesa ini hasil manual roasting saya pertama kali, batch pertama. Masih mencoba meneliti, masih mencoba meraba-raba si Gesa Colombia ini. Ini kan saya main di light roast, saya nanti mungkin akan setelah saya coba di light roast meraba-raba apakah penasaran saya bikin di medium dark atau di dark roast untuk dibikin nanti campuran kayak kopi susu dan lain-lainnya, atau saya mau bikin americano, sok americano yang punya body. Nah, kita akan brew. Saya akan brew kali ini. Soalnya nggak afdol tepatnya kalau di setiap bin yang saya punya nggak di brew pakai Star Semirage. Jadi pagi ini saya akan. Ini pertama kalinya saya brew pakai Star Semirage dengan nanti gilingan yang gilingan yang memang dikhususkan untuk filter brew. Jadi saya akan coba pakai Star Semirage dengan notesnya lemongrass, honeysuckle, vanilla, mandarin dan caramel. Teman-teman, kalau bicara notes sangat subjektif buat saya, jadi tergantung referensi kalian. Mungkin di lidah beberapa orang bisa merasakan misalkan ada sensasi air liur ular yang masih perawan misalkan gitu, atau bunga mawar di hari ke-10 baru blooming, atau banyak lagi lah, mungkin beberapa yang lebih sensitif. Kalau buat saya masalah notes, masalah referensi lidah kita masing-masing, mulut kita masing-masing, jadi saya serahkan ke, kalaupun misalkan nanti akan ada yang kelemparan, saya serahkan ke lidah selera kalian masing-masing ya. Kita akan giling dulu, saya pinggirkan dulu. Saya akan main di saat 17. Oke. Saya akan main di 17, aromanya enak banget. Main di 17 gram. 17 gram ini binnya. Oke. Ini bukan COE yang nomor 1 di Kolombia. Kalau yang nomor 1 di Kolombia harganya sekitar 2 jutaan, 2,1 berapa? 2 jutaan. Kalau bicara kesempurnaan bin, kalau buat saya si Panama secara bin ya. Kalau kalian lihat di browsing di Google gitu, kita bisa membandingkan antara bin Panama Gesa dan bin Colombia Gesa. Colombia Gesa itu dia lebih tajam, lebih lancip gitu ya. Sementara kalau Panama itu sebenarnya dia lebih mirip si Abyssinia Aceh. Jadi lonjong tapi nggak tajam. Kalau si Colombia tuh lonjong tapi tajam ujungnya. Kurang lebih kayak gitu. Untuk bin saya masih punya banyak sebenarnya untuk bin, jadi saya masih bisa explore. Untuk
kategori apa, untuk kategori kompetisi saya masih megang untuk Gesa ya, saya masih megang Panama Gesa dari Vinca Santa Teresa si prosesornya, jadi saya masih pegang itu. Untuk bin juga saya lebih ke Panama di compare ke Colombia untuk jenis biasanya ya, karena mungkin kan bin di setiap daerah pasti mengalami perubahan bentuk disesuaikan dengan suhu, cuaca dan lain-lainnya. Oke, dan pasti akan mengalami evolusi ya. Kita akan giling 1 2 3 4. Saya akan main di 4,5. Oke. Hasil gilingan saya yang penasaran di 4,5 One Espresso GE plus kayak gini ya. Oke, saya nggak akan padatin karena saya bukan bikin espresso. Lalu kita akan tutup di sini, lock, suhu 94 derajat. Naikin lagi, sorry belum. Kasih air guys, kurang lebih 180 derajat 180 ml, jadi saya taruh di sini nih ya, kurang lebih nih 180. Kita akan pumping, lalu kita akan ngobrol ya sebentar ya. Saya taruh sini, pumping bersama. Buat teman-teman yang punya Star Semen Edge, mari kita pumping bersama ngopi pagi ini. Saya akan pumping sampai habis. Sudah habis.
saya abadikan. Sekarang mari kita enjoy untuk mencicipi rasanya. Masih kelihatan bubble-bubble, busa-busa, krema-krema palsu. Kita akan cicipin, teman-teman. Warnanya ceria banget ya. Masih panas. Kita diamkan suhu sambil ini aromanya semerbak enak. Aromanya sangat lembut sekali. Ada mandarinnya katanya, ada lemongrassnya, ada tasting notes. Notes itu sebetulnya bisa dibagi menjadi dua ya. Antara yang kita cium sama antara yang kita cicap kalau buat saya. Tapi kadang saya cium aromanya semerbak mandarin misalkan gitu, tapi ketika dicecap nggak ada mandarinnya. Tapi jadi kalau buat saya aroma apa notes dibagi menjadi dua. Kita cicipin untuk tegukan pertama. Delicious. Kalau di kalau di Star of Marriage lebih keluar si mandarinnya ya, sama lebih sedap. Delicious. Nah, oke. Waktu mungkin ini kan baru batch pertama nih. Saya berapa kali brew lagi ya menggunakan ini, sengaja saya irit-irit banget nih. Umur roastingnya udah 2 minggu, udah mau 3 minggu nih. Saya irit-irit karena di rumah saya lagi kekurangan single origin yang mantap, bahkan nggak punya, ada satu tapi belum saya buka, nanti saya buka ya. Oke, lalu karena saya udah janji sama teman ala-ala untuk berbagi, tapi tapi saya ini berbaginya bukan by ini ya, by misalkan memang khusus berbagi gitu, karena yang khusus berbagi biasa saya baginya ke banyak orang. Ini sebenarnya lebih ke berbagi by request aja, jadi sering ngobrol terus ya udah, saya udah punya alamatnya, jadi saya berbagi dia bin. Oke, ini saya akan jelasin dari temen di Banten, teman ala-ala di Banten. Saya akan berbagi dengan satu temen dulu aja, karena kalau kebanyakan nggak cukup kopinya tepatnya. Ini saya kasih house blend yang nggak jelas dari salah satu roastery yang nggak saya videokan pembongkarannya, karena memang saya nggak gitu srek. Jadi kalau buat saya, kalau memang nggak gitu srek banget, kayak wasting time saya buang-buang waktu buat video, buang-buang kuota buat kalian nonton. Tapi ini adalah salah satu dari roastery yang lumayan baru lah ya. Maksudnya baru main roastery, tapi saya nggak tahu kalau dia memang pemain prosesor, salah satunya itu. Lalu ini ada saya kasih sekali brew si Colombia Luis Anibal Gesahani. Lalu ini saya kasih yang light roastnya si Ethiopia Bensadima. Lalu saya kasih yang Ethiopia Bensadima juga yang dark roast, mainnya di dark roast. Lalu satu lagi saya kasih ini Abyssinia dari Aceh tepatnya, salah satu roasterynya si Smoking Barrel. Bisa kalian lihat kalau ini Colombia ini Abyssinia. Konon mungkin ini sebenarnya dua varietal yang sama ya.
kita akan Colombia. Ini Colombia kan? Yes, ini Colombia. Ya, semoga aja suka. Silahkan di brew ya, teman ala-ala di Tangerang, di Banten. Lumayan nih. Saya kasih sampel-sampel yang versi saya. 3 hasil roastingan saya dan 2 dari roastery lain. Ini roastery yang mengakunya menggunakan bean grade premium, grade 1, tapi ya udahlah, hanya sekedar klaim ternyata. Ini habis ini ya dari si smoking barrel. Enjoy. Segitu ya. Kita lanjutkan ngopi. Kalau di brew dengan apa si V60, dia lebih less playful tepatnya. Tapi kalau di brew pakai si Star Mirage lebih playful rasanya, lebih sweet. Oke, saya akan lanjutkan sambil makan pisang goreng enak. Pisang goreng keju. Oke, kita cobain ya. Delicious. Oke, cukup ya. Pastinya teman-teman pantongin terus sesi ngobrol ngopi pagi saya. Pasti nanti akan ada sesi seperti yang udah saya mention. Saya khusus akan ngerosting Bensadi IMA buat selected teman ala-ala, dan kemungkinan saya akan berbagi si Colombia Luis Anibal ini dengan saya akan berbagi si Luis Anibal Gasayan ini. Mungkin satu batch roasting saya akan bagi. Satu batch roasting itu 200, mungkin sekitar saya akan bagi 50-50. Jadi buat 3 orang. Let's see ya. Ini masih banyak kok. Masih ada 4 bundel lagi. Masih ada 4. Oke. Nanti kita akan ke roasting dan kita akan berbagi. Saya khusus merosting untuk berbagi. Dan saya nggak akan nyicipin. Saya resting seminggu, habis itu saya berbagi. Atau sambil menunggu respon siapa aja yang dapat, sambil resting baru saya bagi. Oke? Doakan saya ada waktu untuk merosting ya. Ciao teman-teman.